Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukamto di sini, dosen Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Senang ketemu Anda dalam mata kuliah manajemen proyek dan kali ini kita akan membahas tentang ide timbulnya suatu proyek. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, para mahasiswa sekalian, proyek itu bisa datang dari klien secara langsung kepada konsultan atau kontraktor. Biasanya macam pekerjaan yang seperti ini itu sudah jelas gitu, sehingga tidak ada proses tender, sehingga tidak ada kompetisi atau perebutan proyek di antara para kontraktor atau konsultan. Nah, ini juga biasanya untuk proyek-proyek kecil, ya. Contohnya suatu perusahaan swasta meminta konsultan manajemen untuk membuat suatu corporate plan, ya. Dan bisa jadi contoh-contoh lain yang sifatnya proyek itu kecil, ya. Kemudian yang kedua, ya, proyek itu bisa datang itu karena adanya tawaran dana. Karena ada tawaran dana, adanya tawaran dana itu dari instansi atau lembaga, maka kemudian ada timbul proyek. Nah, maka diperlukan penyusunan proposal proyek. Ya, contoh misalnya proyek penelitian di dalam lembaga pendidikan. Ya, adanya tawaran dana penelitian untuk topik tertentu, alokasi dana tertentu, waktu tertentu. Maka kemudian timbullah proyek. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, yang umum adalah proyek itu datang karena proses lelang. Adanya tawaran lelang, maka konsultan atau kontraktor saling berkompetisi untuk memenangkan tender atau lelang. Proses ini lebih rumit dan panjang, ya, sehingga keprofesionalan suatu perusahaan akan teruji di sini. Jika tender dilakukan secara fair, maka hanya perusahaan-perusahaan yang profesional di bidangnya saja yang kemungkinan besar itu bisa memenangkan proyek. Contoh, ya, proyek pembangunan jalan tol, ya, proyek irigasi, proyek fasilitas publik, atau proyek-proyek pengadaan alat, ya, proyek pembangunan pabrik, ya, proyek pembangunan generator, proyek pembangunan PLTU dan sebagainya. Itu proyek-proyek besar, rata-rata di atas 5 miliar. Yang keempat, para masa sekalian, proyek itu bisa datang dari perusahaan itu sendiri. Jadi proyek yang datang dari dalam perusahaan itu sendiri dengan sumber dana dari perusahaan dikerjakan sendiri oleh perusahaan. Ya, contohnya misalnya proyek perbaikan proses, proyek perbaikan fasilitas, atau proyek perbaikan manajemen produksi, proyek perbaikan proses produksi manufaktur, atau proyek riset untuk pengembangan, ya, perusahaan itu sendiri, sehingga itu disebut dengan proyek datang dari perusahaannya sendiri. Yang kelima, para masa sekalian, proyek datang itu bisa melalui penawaran. Nah, sehingga keaktifan konsultan menjadi penting. Jika suatu perusahaan atau konsultan tidak mendapatkan pekerjaan, maka sangat mungkin perusahaan tersebut memang ya tidak melakukan penawaran-penawaran. Sehingga kalau ingin pekerjaan yang berasal dari jenis ini, maka dia harus bikin penawaran-penawaran. Ya, berbentuk solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan perusahaan yang kemudian ditawarkan kepada perusahaan tersebut, ya, sehingga kemudian perusahaan merasa memerlukannya. Ya, contohnya misalnya konsultan yang melakukan presentasi ke suatu perusahaan tentang pekerjaan tertentu, ya, kemudian perusahaan tersebut memberikan pekerjaan tersebut, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu kepada konsultan. Ya, sehingga konsultan mendapatkan pekerjaan, ya, karena ada tawaran dari konsultan kepada perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan, ya, seperti pembuatan sistem informasi manajemen atau yang lainnya. Nah, demikian sekelumit bagaimana timbulnya ide suatu proyek, ya, atau datangnya suatu proyek kepada konsultan atau kepada kontraktor. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.